good afternoon. Welcome back with me with Pak Magu. Yeah. Now this day I'm just alone, and I want to share about something that I heard yesterday in a podcast. They talk about stoicism atau paham stoicisme ya. Nah, stoicisme ini adalah suatu paham filsafat yang sekarang sedang lagi tren lagi ya teman-teman ya. Guys ya, dan ternyata setelah gua baca lebih lanjut mengenai paham ini sudah ada 300 tahun sebelum Masehi. Bayangin, berarti sudah ada sekitar 2400 tahun yang lalu ya sudah ada nih paham ini ya. Nah, ini tentang apa sih stoikisme ini? Stoikisme adalah suatu paham filsafat mengenai kendali diri ya. Jadi bagaimana mengendalikan diri sendiri supaya lebih bahagia, lebih bijaksana, dan lebih bisa mengontrol. Nah, satu hal yang menarik mengenai paham ini yang gua highlight adalah mengenai dikotomi kendali ya. Jadi menurut paham ini mengenai filsafat ini ada dua dikotomi kendali. Yang pertama adalah kendali internal, yang kedua adalah kendali eksternal. Kendali internal itu adalah kendali yang dari dalam yang bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan. Ya, contohnya apa? Contohnya ada 4 poin. Pertama, opini dan persepsi kita, ya guys ya. Yang kedua adalah keinginan kita, bisa kita kendalikan. Yang ketiga adalah tujuan kita. Yang keempat adalah segala sesuatu dari pikiran kita dan tindakan yang kita lakukan ini bisa kita kendalikan. Nah, faktor eksternal atau kendali eksternal adalah kendali yang dari luar yang tidak bisa kita kendalikan. Yang pertama adalah tindakan orang lain, lalu ada opini orang lain, lalu ada reputasi dan popularitas kita, ya, lalu kesehatan, ya guys ya, lalu kekayaan, lalu juga kondisi saat kita lahir. Ini juga tidak bisa kita kendalikan karena kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, ras apa kita, warna kulit apa kita, nah kita tidak bisa memilih ya guys ya. Dan juga kondisi alam. Nah, mengenai kesehatan ini juga sempat terjadi perdebatan guys, karena ada beberapa paham yang mengatakan loh, kalau sehat kan gue yang kontrol, ya kan? Gue mau hidup sehat, gue mau makan lebih sehat, maka itu kendali di gue, lalu gue lebih sehat. Nah, namun sejak COVID kemarin menggemparkan seluruh dunia, maka paham stoikisme ini kembali diterima oleh masyarakat karena ternyata kesehatan yang dari luar menurut paham ini. COVID tiba-tiba datang dan menggemparkan satu bumi ini ya guys ya. Nah, satu yang menarik adalah perkataan dari seorang tokoh stoikisme yang hidup 100 tahun setelah Masehi ya. Jadi 400 tahun setelah paham ini ada, bernama Epictetus dalam bukunya Enchiridion ya. Gue akan bacakan ini satu hal yang menarik ya yang gue highlight ya guys ya. Hal-hal yang berada di bawah kendali kita bersifat merdeka, tidak terikat, tidak terhambat. Tetapi hal-hal yang tidak di bawah kendali kita atau faktor eksternal tadi ya bersifat lemah, bagai budak, terikat, dan milik orang lain. Karenanya ingatlah, jika kamu salah mengira hal-hal yang bagaikan budak bersifat bebas ya, dan hal-hal yang merupakan milik orang lain menjadi milikmu sendiri, maka kamu akan meratap dan kamu akan selalu menyalahkan para dewa dan manusia. Nah, apa maksudnya? Jadi di sini kita harus tahu apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Dan ketika kita kebalik-balik ya, misalnya opini orang lain ya, kita merasa itu harusnya nggak begitu, kok dia ngomong begitu sih ya, kok ini kejadian ini menimpa padaku ya, kok bos gue mengatakan itu, kok anak gue begitu ke gue ya. Nah, ini akan membuat kita meratap, karena kita kembali kita fokus kepada faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi ketika kita fokus pada keinginan kita, pada persepsi kita sendiri, pada tujuan kita, maka kita akan menjadi merdeka ya. Nah, ini maksudnya dari perkataan ini menarik sekali, ini yang menjadi highlights gue ya guys ya. Nah guys, ada satu faktor ya yang merupakan faktor eksternal ya, faktor kendali eksternal, yaitu yang bisa terjadi kapan saja, di mana saja, tanpa pandang bulu, yaitu kecelakaan guys, seperti terantuk ya, terantuk batu, jatuh, terpleset gitu ya, kecelakaan di jalan, tertabrak, atau menginjak paku gitu ya guys ya. Nah, ini hal-hal yang bisa terjadi kapan saja, faktor eksternal yang bisa terjadi kepada siapapun juga. Nah, kabar baiknya guys adalah ada caranya untuk memitigasi faktor eksternal ini, yaitu dengan asuransi kecelakaan diri
ya. Hanya dengan Rp156.000 per tahun ya guys ya, Rp156.000 per tahun itu guys sudah dapat pertanggungan sebesar Rp100 juta ya, kalau tidak risiko tutup usia karena kecelakaan, dan juga 1 juta jika dirawat inap per hari ya. Lalu jika harus menjahit, misalnya harus diobatin, itu misalnya menginjak paku harus dijahit, maka ada santunan sebesar maksimal 10 juta ya. Kalau patah tulang sebesar 1 juta juga santunannya, coverage-nya ya. Nah itu jadi covernya cukup besar dengan Rp156.000 per tahun per orang. Nah kabar baik keduanya adalah kami ada promo. Yeay! Apa promonya? Promonya adalah sabun cantik alami dan wangi. Wangi sekali nih ya. Kita ada 2 varian yang menjadi promo, yaitu yang lavender dan yang green tea ya. Nah ini adalah promo hadiah langsung guys. Jadi ini akan kami kirimkan langsung ke rumah ketika guys nanti membeli asuransi kecelakaan Rp156.000 per tahun, maka otomatis dapat hari langsung ini. Guys bisa milih yang mana ya, kami akan kirim ke rumah. Dan ini limited edition, hanya terbatas dan hanya untuk bulan ini saja. Jadi masih ada kesempatan guys, segera hubungi kami ya melalui caption kami di bawah ini guys. Silakan lihat gimana caranya untuk menghubungi kami ya melalui caption kami. Nanti kami akan menghubungi Anda dan Anda bisa langsung mendapatkan hadiah cantik ini. Jadi faktor eksternal Anda berubah akan tercover. Yang kedua, kulit Anda akan cantik, alami, wangi karena dengan sabun natural ini guys. So thank you guys, see you in the next video, bye bye.